mereka tidak boleh ditinggalkan. Justru kita harus hadir melakukan intensifikasi atas aktivitas pertanian mereka. Siap untuk cooking lagi visi misi Capres 2024? Dari sekian banyak visi misi yang ditawarkan oleh 3 paslon, topik pangan dan pertanian penting nih untuk kita dalami. Kenapa? Di samping kebutuhan pokok yang kita konsumsi setiap hari, pangan juga penentu generasi emas 2045. Jadi, sudah siap menitipkan masa depan kebijakan pangan pada pasangan calon presiden kita? Sejak dimulai, debat paslon 2024 selalu jadi obrolan hangat di masyarakat. Tapi, hati-hati ya, jangan kegocek sama gimmick mereka di atas panggung. Kita harus tetap fokus sama program-program yang ditawarkan. Makanya, kita akan menganalisa dokumen visi misi, wawancara, dan siaran pers dari setiap paslon. Sambil kita kasih rekomendasi tips nih, tipis-tipis. Kali ini kita akan bahas paslon nomor 1. Anies Baswedan dan Gus Imin, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Amin. Kalau sudah baca visi misi Amin, mungkin sadar kalau kelompok petani yang memproduksi pangan kita jadi prioritas utama mereka. Ada 13 poin visi misi pangan yang dibahas di dalam dokumen tersebut. Tetapi di video ini kita akan hanya bahas topik tentang contract farming serta pangan murah dan mudah. Mari kita mulai dengan contract farming. Contract farming itu bukan berarti petaninya dikontrak terus kerja jadi pegawai ya. Skema mudahnya seperti ini. Sebelum menanam, petani melakukan kontrak dengan pembeli, di mana target produksi dan harga pembelian sudah ditentukan di awal. Setelah panen, pembeli akan mendistribusikannya ke distributor. Sebenarnya sih, praktik ini mirip dengan yang sudah dilakukan para petani dengan para tengkulak. Lalu, apa bedanya dengan kontrak farming versi Amin? Nah, begini penjelasan Anies. Kami bekerja sama dengan Gapoktan, dengan koperasi, kerjasama kontrak 5 tahun, disepakati range harganya. Paling rendah berapa, paling tinggi berapa, selama 5 tahun. Nah, dengan adanya kontrak itu, petani itu menanam dengan rasa tenang. Jadi, dalam program kontrak farming versi Amin, pemerintahlah yang akan menjadi pembelinya. Apakah skema kontrak farming ini bagus untuk meningkatkan produktivitas petani dan kesejahteraannya? CIPS pernah meneliti kontrak farming antara peternak susu sapi, koperasi, dan perusahaan-perusahaan susu swasta di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Dalam proses kontrak farming yang diinisiasi oleh pihak swasta, peternak nggak cuma dapat pembelian dari perusahaan, tetapi juga transfer ilmu dan adopsi teknologi. Kontrak farming dengan pihak swasta juga dapat melatih kemampuan wirausaha petani, seperti kemampuan mengatur modal dan negosiasi. Sementara, kontrak farming yang dijelaskan Anies masih berfokus pada kuantitas pembelian pangan. Program tersebut belum mempertimbangkan inovasi jangka panjang yang sebetulnya dibutuhkan oleh petani untuk meningkatkan kualitas hasil panen. Jika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, ada baiknya Amin melibatkan sektor swasta yang memang lebih berpengalaman dengan kontrak farming. Dengan mengoptimalkan peran swasta, visi misi paslon nomor urut 1 untuk mengadopsi alat dan teknologi terkini jadi lebih mudah. Karena peran swasta memang sudah terbukti mampu untuk meningkatkan adopsi teknologi dan juga transfer ilmu pada petani. Sehingga pemerintah bisa fokus pada pembuatan kebijakan yang dapat memfasilitasi peran sektor swasta di sektor pertanian agar sektor pertanian kita lebih efektif. Selain proses jual, ada juga proses produksi. Dan itu bukan cuma bagian ambil panennya aja. Ada proses tani yang memerlukan waktu, tenaga, bibit, dan juga pupuk. Sama seperti membuat usaha, proses ini juga memerlukan modal. Karena itu, proses produksi adalah salah satu penentu harga pangan murah dan mudah yang akan konsumen terima. Menanggapi tantangan tersebut, pasangan Amin mengeluarkan 2 visi misi untuk menjaga harga pangan mudah dan murah, yaitu memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk, bibit, pestisida, pakan ternak, dan obat-obatan pertanian. Dan juga mengakhiri praktik monopoli bibit, pupuk, pakan ternak, dan penyerapan produk. Tapi, bagaimana strategi Amin yang paling serius untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk dan bibit sekaligus mengakhiri praktek monopoli?
Apa masih mengandalkan subsidi pupuk? Fenomena pupuk bersubsidi sudah sempat dibahas pada debat Capres pertama, dan jadi hal yang penting banget untuk kita bahas. Adanya pupuk bersubsidi diharapkan dapat menekan biaya produksi petani, dan efeknya bisa membuat harga pangan yang kita beli jadi lebih murah. Tapi, berdasarkan penelitian CIPS, kebijakan subsidi pupuk ternyata memiliki banyak masalah. Peningkatan anggaran untuk subsidi pupuk juga tidak berbanding lurus loh dengan produktivitas. Pertama, ketersediaan pupuk subsidi seringkali langka. Akibatnya, petani harus mencari alternatif pupuk non-subsidi yang harganya lebih mahal. Dan petani juga terpaksa menggunakan pupuk dengan dosis yang lebih sedikit. Padahal, ini beresiko loh pada hasil panen baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Kedua, yang diuntungkan hanya BUMN penyedia pupuk subsidi, karena petani tidak langsung mendapatkan keuntungan. Ketiga, pupuk bersubsidi yang dibagikan saat ini adalah jenis pupuk kimia yaitu NPK dan juga urea. Secara jangka panjang, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan akan membuat degradasi lahan hingga meningkatkan emisi gas rumah kaca. Alih-alih memberikan subsidi pupuk, CIPS merekomendasikan untuk menyalurkan bantuan langsung secara tunai ke petani, supaya petani bisa memilih input pertanian yang lebih cocok untuk tanaman mereka. Dengan begitu, industri pupuk bisa berkompetisi lebih sehat dalam menciptakan input pertanian yang lebih berkualitas dan menambah pilihan input yang tersedia bagi petani. Gimana pendapatmu tentang kebijakan Anies dan Gus Imin? Apa sudah serius? Share pendapatmu di kolom komentar ya!